Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi yang saat ini masih berlangsung, kita dihadapkan dengan era kebiasaan hidup baru. COVID-19 belum musnah dari negara kita. Kita harus merubah kebiasaan hidup lama menjadi kebiasaan hidup baru agar kita tetap produktif dan aman dari ancaman COVID-19. Selamat pagi, apa kabar anak-anak yang ibu banggakan? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu. Pada kesempatan hari ini, ibu akan memberikan materi mengenai perubahan sosial, terutama perubahan sosial yang terjadi di saat pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita semuanya. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa agar pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa ya, isi absen di Google Classroom. Baik, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengetahui dulu apa sih tujuan belajar hari ini, yaitu ada beberapa tujuan. Silakan kalian dengarkan dengan baik. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus tahu dong apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan apa sih pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, tentu saja kalian bisa menganalisis dampak COVID-19 terhadap perubahan sosial budaya yang saat ini bisa kita rasakan. Oke, ada 3 tujuan. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap ketiga tujuan itu bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Pernahkah kamu memperhatikan tempat tinggalmu? Tempat tinggal di sekitar kamu, apakah mengalami perubahan dari masa ke masa? Apakah ada perbedaan antara saat ini dengan beberapa tahun yang lalu? Nah, itu pun bisa kita lihat pada gambar-gambar di atas. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia mengalami perubahan mulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Ada yang bisa menjelaskan gambar di atas? Baik, kalau demikian Ibu akan jelaskan gambar di atas. Perubahan sosial budaya pasti terjadi di setiap lapisan masyarakat dan di setiap masyarakat yang ada di seluruh dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Kita bisa melihat perubahan sosial yang ada di Indonesia mulai dari masa penjajahan, kemudian bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Setelah mengalami kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan pembangunan. Di masa pembangunan ada lagi berbagai macam demo-demo yang tujuannya tentu saja untuk mengkoreksi dan mengevaluasi hasil pembangunan itu. Tahapan ini adalah tahapan yang merupakan suatu perubahan, mulai dari Indonesia yang dijajah sampai Indonesia yang bisa kita lihat saat ini. Baik, sekarang Ibu akan bacakan yang ada di buku paketmu. Silahkan kalian simak mengenai perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, dalam Surjono Sukanto mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial, misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan lainnya. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Hal-hal yang termasuk perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Nah, maka dapat disimpulkan dari pernyataan Kingsley Davis bahwa perubahan sosial itu ada perbedaan dengan perubahan budaya. Apabila perubahan sosial itu adalah artinya lebih cenderung kepada nilai kehidupan masyarakat sendiri, kebiasaan, perilaku. Sementara perubahan budaya itu lebih cenderung berbentuk hasil cipta rasa karsa manusia. Bagaimana penggunaan alat-alat pada masa lalu dengan pada saat ini. Bagaimana berkembangnya sarana transportasi, sarana komunikasi, itu lebih cenderung kepada perubahan budaya yang tentu saja nanti akan berdampak juga kepada perubahan sosial, karena keduanya saling berkaitan antara perubahan sosial dan perubahan
budaya, sehingga kita sering menyebutnya sebagai perubahan sosial budaya. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan grafik yang Ibu berikan di sini. Grafik ini adalah grafik bentuk perubahan sosial budaya. Ada berbagai bentuk perubahan sosial budaya yang bisa kita lihat. Yang pertama, dilihat dari waktunya. Waktunya ada yang lama, ada yang cepat. Waktu yang sangat cepat ini dikenal dengan sebutan revolusi. Contohnya apa? Ada yang tahu? Apa contoh dari perubahan sosial yang cepat? Misalnya adalah revolusi industri, di mana akibat terjadinya revolusi industri banyak sekali perubahan di berbagai bidang. Ya, maka dikatakan sebagai revolusi karena terjadinya sangat cepat. Sementara perubahan yang kedua adalah perubahan yang sangat lama, contohnya adalah evolusi. Bagaimana evolusi ini terjadi? Evolusi terjadi pada saat perubahan kehidupan manusia dari zaman mulai tergantung kepada alam, meramu, berburu, hingga perubahan manusia pada saat sekarang yang sudah serba modern. Sekarang kita lihat dari pengaruh. Ya, jadi dari waktu sudah, sekarang dari pengaruhnya. Suatu perubahan pasti akan berdampak, ya, baik secara meluas atau berdampak besar ataupun dampak kecil. Nah, perubahan-perubahan yang dampaknya besar itu misalnya adalah apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Perubahan yang berdampak luas, misalnya dampak ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh seluruh lapisan wilayah dunia. Misalnya apa? Misalnya kalau untuk Indonesia adalah terjadinya perubahan nilai-nilai sosial, ya, nilai-nilai budaya itu pasti berdampak luas. Misalnya penggunaan sarana komunikasi internet itu adalah satu perubahan yang berdampak sangat besar. Sementara perubahan yang dampaknya kecil hanya bisa dirasakan atau diikuti oleh sebagian kecil, misalnya perubahan gaya rambut, perubahan gaya berpakaian, itu hanya diikuti oleh sebagian kecil. Ya, ada yang tidak mau mengikuti, ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau perubahan yang dampaknya besar, setiap orang pasti ingin mengikuti perubahan tersebut. Berikutnya adalah perubahan berdasarkan perencanaan. Kenapa harus ada perubahan berdasarkan perencanaan? Karena ada perubahan yang direncanakan, ada yang tidak. Ada perubahan yang tidak direncanakan. Ada. Sekarang kita lihat dulu perubahan berdasarkan perencanaan atau yang direncanakan. Misalnya apa? Jalan. Pembuatan jalan, pembuatan tol, pembuatan bangunan-bangunan gedung baik berupa mal, sekolah, kantor, itu semua pasti ada perencanaan, ya. Ada yang agent change atau orang yang memikirkan perencanaan tersebut agar semuanya perubahan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya lagi adalah perubahan yang tidak direncanakan. Apa perubahan yang tidak direncanakan? Adalah perubahan yang terjadi dengan sendirinya, bukan karena kemauan manusia atau bukan karena rencana manusia. Misalnya apa? Misalnya bencana alam. Adanya perubahan, contohnya di Aceh, bagaimana Aceh berubah karena adanya tsunami. Nggak usah jauh-jauh lagi deh. Sekarang saat ini kita sedang mengalami suatu perubahan yang cukup besar, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu perubahan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang namanya corona atau disebabkan oleh virus COVID-19. Ini adalah salah satu bentuk perubahan yang tidak direncanakan, ya. Ini adalah perubahan yang dampaknya juga sangat besar walaupun dia tidak direncanakan. Nah, sekarang kalian bisa lihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya kasus pandemi corona atau penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Silakan kalian analisis apa saja sih dampak perubahan dari adanya pandemi ini. Perubahan sosial yang terjadi pada saat ini, yaitu pada saat COVID-19 sedang mewabah di bahkan di Indonesia, diantaranya adalah kita tidak boleh lagi bergerombol, berkerumun,
kita harus menjaga jarak, kita harus melakukan aktivitas apapun di rumah. Kalau memang tidak penting-penting banget, kita tidak boleh lagi keluar, berkumpul, dan kita kemanapun menggunakan masker. Dari manapun kita sampai di rumah, membersihkan diri dengan mencuci tangan, dengan mandi, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah, tugas kalian adalah menganalisis bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 sedang mewabah di negara kita ini. Silakan kalian buat video presentasi kalian, pendapat kalian, baik melalui video ataupun melalui voice note. Silakan kalian upload di Google Classroom. Oh iya, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, jangan lupa kalian menggunakan masker dimanapun kalian berada, agar kita tetap aman dari penyebaran COVID-19. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.